Shalom manusia yang berkasa. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh terus diberi kesempatan untuk mengupgrade kerohanian kita, sehingga kita boleh mencapai tujuan Tuhan menciptakan dan menebus dan memiliki kita lewat pembelajaran firman-Nya. Nah, untuk itu Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita mulai dengan doa agar Tuhan mencerahi pikiran pengertian kita tentang kebenaran yang kita dengar pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih yang terus-menerus beri kami kesempatan untuk mengenal-Mu lebih mendalam, sehingga kami memiliki persekutuan dalam pengenalan dan dalam penguasaan kebenaran dan firman-Mu. Oleh Roh-Mu yang kudus mencerahi setiap kami yang mendengarkan suara kebenaran-Mu ini. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Manusia Allah yang berkasa, ada sebuah kebenaran yang sangat penting yang harus kita pahami. Bagaimana kita bisa mengalami sebuah kehidupan kekristenan yang sungguh-sungguh luar biasa, kekristenan yang sungguh-sungguh supranatural. Dasar kebenarannya adalah bahwa ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya bersama dengan murid-muridnya, ketika ia ada di Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat penting dan sangat basic kepada para muridnya, tentu kepada kita juga, untuk menuntun murid-muridnya, menuntun kita bagaimana memiliki sebuah hubungan yang sungguh-sungguh yang Dia kehendaki. Yang tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 dari ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Setelah Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sampai ayat 15 ini kita mendapati sebuah yang sangat prinsip bahwa Tuhan Yesus itu sudah sekian lama bersama dengan muridnya dalam pelayanan, dan mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan betapa hebat dan penuh kuasa, dan bagaimana kuasa Allah termanifestasi lewat pelayanan Yesus lakukan. Tetapi apabila mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dengan mendalam, maka seluruh pelayanan itu sudah bangun itu tidak akan mencapai tujuannya. Itu sebabnya di dalam kondisi begini, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pertanyaan yang sangat prinsip kepada muridnya. Menurut kata orang yang telah mereka dengar, siapakah anak manusia itu? Siapakah dirinya? Tuhan Yesus itu sendiri. Kita mendapati bahwa murid-murid menjawab bahwa mereka sudah mendengar ada yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Yesus itu juga adalah Elia atau juga Yeremia atau salah seorang para nabi yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tetapi kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang lebih mendalam lagi, mengatakan, "Tetapi menurut kamu, katamu siapakah aku ini?" Pertanyaan ini sangat menarik buat kita, saudara, untuk kita pahami bahwa ternyata tidak cukup kalau kita hanya mengenal Tuhan Yesus itu hanya secara pengetahuan umum. Tidak cukup, itu memang harus kita miliki. Tapi yang jauh lebih penting dan jauh lebih berguna yang Tuhan kehendaki adalah siapakah Tuhan Yesus bagi kita secara pribadi. Atau dengan bahasa yang kita miliki di ayat 16 mengatakan, "Tetapi katamu, apa katamu, siapakah aku ini?" Siapakah anak manusia, siapakah aku ini, kata Tuhan Yesus. Jadi dengan bahasa kita, saya terjemahkan dalam bahasa sekarang kita adalah, siapakah itu Tuhan Yesus bagi kita secara pribadi. Memang untuk mengenal siapakah Tuhan Yesus secara pribadi berdampak bagi kita. Kita harus mulai mengenal Dia dari apa yang Alkitab nyatakan siapa itu Tuhan Yesus. Dan kita mendapati bahwa di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan muridnya, kemudian Rasul Petrus menjawab di ayat ke-16 mengatakan, "Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup."
Lalu kemudian Tuhan Yesus menanggapi dengan berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." 18. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." 19. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus yang luar biasa, bahwa ketika seseorang mengenal secara pribadi siapakah Yesus itu sendiri. Tentu pengenalan pribadi ini bukannya pengetahuan tentang siapakah Yesus secara teoritis yang kita pelajari dari kitab Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, tapi jauh lebih dalam mengenal, memiliki hubungan hidup dengan Dia. Hubungan hidup dengan Dia, mengerti tujuan Tuhan Yesus menjadi manusia. Buat apa Dia mati buat kita? Dalam kaitan secara pribadi dengan kita, mengenal Dia dengan mendalam, memiliki kesatuan dengan dirinya. Sebab apalah artinya mengenal, belajar siapakah Yesus Tuhan kita, lalu tidak memiliki hubungan hidup dengan Dia? Atau dengan kalimat lain, apalah artinya mengetahui Yesus adalah Tuhan tapi tidak berlaku ketuhanannya atas hidup kita? Bukankah ini tidak berdampak dalam hidup kita? Oleh sebab itu manusia yang berkasa, ketika dikatakan mengenal siapakah Tuhan Yesus, kenalilah Yesus itu secara mendalam, lalu kaitan hubunganmu dengan Dia, atau lebih tepat apa yang Dia perbuat bagimu, apa yang diberikan kepadamu. Pakailah, hiduplah oleh apa yang Dia perbuat kepadamu, hiduplah oleh dirinya, hiduplah oleh firman-Nya. Pengenalan ini akan buat kita memiliki sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Dan alam maut tidak akan bisa menguasai kita. Artinya tidak ada satupun yang jahat yang bisa menguasai kita, tidak bisa mengalahkan kita. Karena sesungguhnya ketika kita memiliki pengenalan secara mendalam dengan Kristus, memiliki hubungan hidup dengan Dia, atau hidup oleh dirinya, hidup oleh firman dan rohnya, maka disitulah Tuhan sudah menjadi diri kita. Tuhan sudah menguasai seluruh diri kita. Maka tidak ada satupun yang kuat menghadapi kita, karena Dia atau hal itu sedang berhadapan dengan langsung dengan Tuhan itu sendiri. Manusialah yang berkasa, kenalilah Tuhan Yesus dengan mendalam. Baca Alkitab yang kita miliki, catat setiap pernyataan siapakah Tuhan Yesus. Bagi dirimu, apa yang Dia perbuat bagimu, kenakanlah. Perbaharui pikiranmu. Jadikan firman itu menguasai diri kesadaran. Maka you akan memiliki sebuah pengenalan kan Tuhan Yesus secara mendalam, sehingga akan dibawa masuk kepada dimensi sebagaimana Tuhan firmankan, demikianlah jadinya diri kita yang Dia katakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa mengutus Tuhan Yesus menjadi juru selamat, menjadi Mesias buat kami. Tidak saja untuk kami kenal bahwa Dia adalah anak Allah, bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat, tapi lebih dari itu, keterkaitan hidup antara Tuhan Yesus dengan diri kami. Setelah kami percaya kepada Tuhan Yesus yang Bapa utus, kami memiliki hidupnya. Kami memiliki roh dan firman-Nya yang sudah menjadi satu dengan diri kami dan bahkan menjadi diri kami. Sehingga dengan demikian seluruh kehendak-Mu Bapa terlaksana, tergenapi di hidup kami. Dengan demikian nama-Mu sepenuhnya dipermuliakan dalam seluruh hidup kami yang berasal dari diri-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran ini, sehingga mereka sungguh merelakan hati, pikiran mereka dipenuhi oleh firman dan roh-Mu, sehingga hidup mereka bukan mereka lagi, tapi Kristus yang sepenuhnya memenuhi mereka. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin.